Hari ini saya hendak bercerita tentang guru. Sudah banyak guru dengan kisah-kisah yang luar biasa tampil di acara ini. Lalu apa hebatnya guru-guru yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini? Mari kita langsung panggil Pak Guru Untung. Pak Untung, terima kasih. Mohon maaf, biasanya kalau orang bertemu Anda dengan kondisi seperti ini harus menyalami Anda bagaimana? Ya pakai kaki dong. Oh, pakai kaki? Oke, apa kabar? Iya. Baik, monggo silakan duduk. Apa benar Anda seorang guru? Insya Allah benar. Insya Allah benar. Guru di mana? Di MI dan MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang itu di mana? Batang-Batang masuk Kabupaten Sumeneb. Sumeneb, Betul. Madura. Iya, Madura. Oke. Pak Untung ngajar apa? Pertama, ketika saya masih sudah keluar dari pesantren, itu yang saya ajar emban bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, pertama. Terus setelah itu Al-Quran hadis. Kemudian diberi lagi pegangan umum IPS. Terus fikih, akidah, sekaligus PPKN. Banyak kali. Iya. Oke. Itu sudah berapa lama jadi guru? Mulai tahun 1992. Saya harus minta maaf ini, dengan kondisi tanpa tangan seperti ini, kan biasanya guru menulis di papan tulis. Iya. Memberikan nilai ujian, ulangan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana Anda melaksanakan atau melakukan tugas-tugas sebagai guru? Ya, semuanya saya laksanakan dengan memakai kaki. Menulis di papan tulis? Di papan tulis pun pakai kaki, terus mengisi daftar nilai pakai kaki, bahkan mengerjakan administrasi kantor itu pakai kaki. Wow. Tentu kita semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru dan bagaimana ketika murid pertama kali melihat gurunya seperti ini. Tapi sebelum itu tentu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah ini sangat tepat ditujukan kepada Untung, pria asal Sumeneb, Jawa Timur yang merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Lahir tanpa memiliki lengan, Untung mengajar murid-muridnya menggunakan kaki. Dengan piawai, jari-jari kakinya bisa menulis huruf-huruf Arab layaknya tulisan tangan. Murid-murid Untung pun tidak merasa risih atau aneh melihat kondisi gurunya seperti itu. Pak Untung itu lucu dan menyenangkan anak-anak dan menghibur. Keterbatasannya Pak Untung bisa mengajar kita malah bisa lebih baik dari guru-guru yang lain. Aku nggak mau berpisah sama Bapak Untung. Kami bangga menjadi murid Pak Untung. Lahir dengan fisik tidak sempurna, Untung kecil selalu semangat untuk sekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, Untung hanya menamatkan pendidikannya sampai SMP. Walau hanya lulus SMP, semangat Untung untuk membagikan ilmu agama yang ia miliki sangat tinggi. Itu sebabnya ia memilih menjadi guru agama dan telah mengabdi sebagai guru honorer selama 23 tahun. Selain mengajar di sekolah, keseharian bapak dua orang putri ini juga diisi dengan mengajar ngaji anak-anak desa setempat di musola miliknya. Untung pun dipercaya warga untuk mengurus berbagai urusan agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarga, dengan telaten Untung beserta istri memelihara ayam dan burung. Kondisi fisik Untung memang tidak sempurna, tapi baginya hidup yang dijalaninya kini telah sempurna
karena ia memiliki keluarga yang selalu mendukung apapun yang ia lakukan. Iya. Bahkan dengan kaki bisa menulis huruf Arab ya. Insya Allah. Iya. Dan lancar sekali tadi. Alhamdulillah. Kondisi fisik Anda seperti ini sejak lahir? Iya, memang sejak lahir. Dari dulunya saya sebenarnya orang tua saya itu melarang untuk sekolah. Karena? Ya karena orang tua saya itu malu. Malu, kamu itu mau sekolah dalam keadaan seperti itu gimana? Bisa Pak? Gitu. Akhirnya saya itu bertekad dengan ikut kakak saya tanpa pemberitahuan pada orang tua masuk di sekolah SDN Batang Daya 2 pada saat itu. Boleh tahu orang tua Pak Untung kerjanya apa? Tani. Petani? Iya, petani. Di Sumeneb? Iya, di Sumeneb. Pak Untung berapa bersaudara? 6 bersaudara, cuman sekarang tinggal 3 orang, tinggal 3. Pak Untung waktu kecil dulu sekolah di sekolah luar biasa SLB atau sekolah umum? Enggak, sekolah umum biasa, sekolah SDN. Bagaimana reaksi teman-teman ketika melihat Pak Untung seperti ini? Iya, ada yang mengejek, ada yang gimana ya, menghina, itu pasti ada, dari anak-anak pasti ada. Tapi karena namanya anak-anak, jadi saya biarkan, itu anak-anak. Tapi kan Pak Untung juga masih anak-anak waktu itu. Iya, memang saya bantu anak-anak pada saat itu. Nah, tapi karena saat itu ya, untuk apa ya? Untuk umur segitu Untuk Pak Untung mengurus sudah lebih atau- dewasa. Ya, untuk membalas atau mengasih pukulan pada anak itu tidak memungkinkan karena pada waktu itu saya masih dalam lingkup sekolah. Jadi saya tidak berani. Tapi sampai kapanpun kan nggak bisa kasih pukulan pada... Nah, iya. Nah, untuk pukulan yang jelas tidak bisa, tapi kalau tendangan insya Allah. Wah. Iya. Tapi itu pun waktu kecil tidak dilakukan ya. Iya, Pak enggak. Untung menerima Iya, kondisi biasa. itu ya, walaupun diejek ya, Iya, dicibir dan seterusnya. Saya dengar katanya waktu sekolah dulu sering dipanggil guru soal pembayaran uang sekolah. Oh iya, dulu di waktu di SMP. Kenapa itu? Karena pada waktu itu di SMP memang ada uang BP3. Iya. Tapi setelah saya dipanggil dan diurus karena ketidakmampuan orang tua saya, setelah itu saya itu dibebaskan dari uang BP3. Oh. Iya. Jadi waktu itu emang uang BP apa? BP3. BP3 atau berapa? SPP. SPP itu berapa? 1.250. Dan orang tua tidak mampu. Iya, tidak mampu. Oh, tapi akhirnya dibebaskan oleh Ya sekolah. akhirnya dibebaskan ya. Baik. Pak Untung sekolah sampai SMP. Sampai SMP awal Terus? mulanya karena tidak diizinkan oleh orang tua untuk lanjut ke SMA. Terus apa yang dilakukan? Kami minta kepada orang tua untuk memondokkan saya, ibu, saya mau mondok di pesantren Al Usmuni Terateh, Pandian, Sumeneb gitu. Iya, semua kami yang ada di sini dan penonton di rumah pasti ingin tahu. Lalu bagaimana ceritanya sampai Pak Untung bisa jadi guru dan pakai ijazah apa? Tapi jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Sampai akad nikah dilaksanakan, Iya. dia cerita, Pak, ketika saya itu kenal sampean, tiap malam saya tidak bisa melupakan wajah sampean. Itu katanya.